Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluhu, maka lakukanlah amal soleh. Dengan amal soleh inilah yang mampu menggetarkan dirinya untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah. Salat 5 waktu tidak tertinggal, berjamaah di masjid. Ketika Allah perintahkan dia sedekah, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk umrah dan haji. Ketika rizkinya yang Allah berikan begitu banyak, dia berangkat menunaikan umrah dan ibadah haji. Ketika Allah perintahkan kepada hatinya, jangan rasa benci, jauh dari takabur, sombong, ujub dan sebagainya. Dia jaga hatinya, tatapannya satu sama lain, ada doa di hadapan Allah. Kalau seandainya pandangan kita satu sama lain ada kebencian, nilai amal buruk, ini yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa cinta di hati kita dengan satu sama lain dengan doa. Apa ketika kita melihat dan menatap wajah para sahabat-sahabat kita, para saudara-saudara kita, ketika kita menatapnya, ya Allah, ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya Rabb, berikan jalan keluarnya jikalau dia mempunyai kesulitan, jauh dari segala bala. Inilah hati yang tenang, tatma'innul qulub. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menatap kita dengan keindahan rahmatnya kepada kita. Dan orang yang beriman satu sama saling silaturahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di hari yang mulia, yang penuh barokah ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mampu menghentakkan niat dan langkah kita memenuhi seruan Allah,
memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Berapa banyak saudara kita yang saat ini berkeliaran di pinggir jalan raya, di mal maupun di pasar, di klub maupun di diskotik, di hotel maupun di tempat rekreasi. Mereka muslim, sehat jasmani mereka, rahmat Allah pun bersemayam kepada mereka, akan tetapi nikmat iman dan Islamnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa banyak saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya. Tentunya ada keinginan di hati mereka untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah. Rahmat Allah pun bersemayam kepada mereka, akan tetapi nikmat sehatnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menjadi orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada iman di dalam diri kita. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk salat hari Jumat, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai'ah, dan tinggalkanlah aktivitas jual beli, apapun usaha dan bisnis kita, apapun segala profesi kita, maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Dan Allah menyampaikan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dengan harapan semoga rangkaian aktivitas kita pada hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini nanti akan kembali kepada Allah, akan dipertanyakan, bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikmat ini akan kembali kepada Allah, di sisa nikmat umur yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan amanah pada kita, tentunya kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam cara untuk melakukan nilai amal ibadah soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua belah mata kepada kita, sehingga dengan mata ini kita bisa mampu melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan asbab fungsi kedua mata kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika kita mati dan berjumpa dengan Allah, mata ini akan menjadi sesuatu yang baik, menjadi saksi di hadapan Allah. Hari itulah nilai amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita fungsikan kedua mata ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kedua belah mata kita ini mudarat yang lebih banyak. Nauzubillahi tsumma nauzubillahi min dzalik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mulut, sehingga dengan mulut ini kita bisa mampu berucap, berkomunikasi dengan baik dan lancar. Jadikan mulut kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa caranya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut bisa saja bisa berinteraksi dengan Allah dengan nilai amal-amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita ketika mulut kita ini berkumat kamit dengan kebaikan, lantunan yang kita keluarkan, yang kita doakan, bertasbih, berzikir, bertahlil, kebaikan ini sampai kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menatap kita dengan penuh rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya. Jauhi mulut ini dari ghibah yang tidak bermanfaat. Nanti ketika kembali kepada Allah, maka dosa yang kita lakukan sampai menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua belah
tangan kepada kita sehingga tangan ini kita bisa mampu beraktivitas. Jadikan kedua belah tangan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaki sehingga kita dengan kaki ini kita bisa mampu melangkahkan sampai di rumah Allah, dan jadikan kaki ini bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal, sehingga dengan akal ini kita bisa mampu berpikir dan menjadi cerdas, bahkan menjadi intelektualitas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anak, istri, harta, jabatan, kedudukan, semua ini akan kembali kepada Allah dan akan diminta bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumman latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu niscaya kau akan dipertanyakan tentang nikmat yang engkau peroleh selama hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah, hakikatnya dia mampu dan mengerti ketika hidup di dunia ada orientasinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman selalu senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, sehingga ketika dia akan kembali kepada Allah dan dia paham dan mengerti, faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluhu, maka lakukanlah amal soleh. Dengan amal soleh inilah yang mampu menggetarkan dirinya untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah. Salat 5 waktu tidak tertinggal, berjamaah di masjid. Ketika Allah perintahkan dia sedekah, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk umrah dan haji. Ketika rizkinya yang Allah berikan begitu banyak, dia berangkat menunaikan umrah dan ibadah haji. Ketika Allah perintahkan kepada hatinya, jangan rasa benci, jauh dari takabur, sombong, ujub dan sebagainya. Dijaga hatinya, tatapannya satu sama lain, ada doa di hadapan Allah. Kalau seandainya pandangan kita satu sama lain ada kebencian, nilai amal buruk, ini yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa cinta di hati kita dengan satu sama lain dengan doa. Apa ketika kita melihat dan menatap wajah para sahabat-sahabat kita, pada saudara-saudara kita, ketika kita menatapnya, ya Allah ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Rabb, berikan jalan keluarnya jikalau dia mempunyai kesulitan, jauh dari segala bala. Inilah hati yang tenang, tatmainul qulub. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menatap kita dengan keindahan rahmatnya kepada kita. Dan orang yang beriman satu sama saling silaturahim, inilah nikmat yang Allah berikan ketika dia paham dan mengerti hakikat hidup di dunia. Dia langkahkan kakinya untuk bersilaturahim, sehingga amal inilah akan terasa indah ketika ruh tercabut dari jasadnya. Di wafat dalam husnul khatimah. Inilah endingnya bagi orang-orang yang beriman. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin wafat dalam husnul khatimah, membawa amal-amal soleh. Dengan amal soleh inilah yang nanti akan menemani kita bukan hanya di dunia, di alam barzakh, terlebih di proses yang sangat panjang, yaitu proses alam akhirat. Dibuktikan selama hidupnya dia mencari amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tambihul Muqtadin yang dikarang oleh Imam Sya'rani, diceritakan para salafun sholihin, orang-orang soleh hidupnya selalu senantiasa ada mempunyai makna yang luar biasa. Tidurnya, dirinya, duduknya selalu mencari amal-amal soleh. Ketika hari itu dia terbesit di hatinya, tidak berzikir kepada Allah, terasa nangis yang luar biasa, terasa hampa jauh, seakan-akan jauh dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman, di dalam kitab Riyadhus Shalihin pula dikatakan bahwasannya
orang yang beriman, yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, hatinya, pikirannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh dibuktikan dalam kehidupannya, dia realisasikan dengan apa? Mengerjakan nilai amal-amal soleh. Inilah orang yang beriman. Dan amal soleh itu tentunya akan menyelamatkan dirinya nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'liman fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil alaina ma'mum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإذا القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر من الصلاة.